Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Setelah sempat meroket pada awal tahun 2022 lalu, kasus COVID-19 di Indonesia saat ini terus menurun. Namun kewaspadaan tetap perlu dijaga terutama pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Tambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dalam 2 bulan terakhir. Meski bertambah setiap hari, namun jumlahnya tak sebanyak penambahan pasien yang sembuh. Meski kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan, kewaspadaan terhadap penyebaran virus ini tetap perlu dijaga, terutama pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlebaran di kampung halaman. Berdasarkan perkiraan pemerintah, setidaknya terdapat 85 juta penduduk memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri untuk mudik. Dan pergerakan tersebut harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan agar penularan COVID-19 bisa ditekan meski sebagian besar dari mereka telah menerima vaksin. Sebagai catatan, 2 puncak gelombang COVID-19 di tahun-tahun sebelumnya dipicu oleh lonjakan kasus setelah libur panjang. Gelombang pertama terjadi setelah libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ya meski prediksinya ini baru akan terlihat pada 28 ataupun 27 pasca libur lebaran, ya tapi kita kemudian harus tetap waspada dan bisa memprediksi apa yang bisa kita lakukan. Karena trennya ketika libur lebaran ini angka kemudian naik. Apalagi kalau kita lihat angka pemudik juga ya, diprediksi sampai 80 atau 85 juta gitu. Ini juga bukan angka yang sedikit, mobilitas yang sangat banyak untuk di tengah kasus COVID yang sekarang. Bagaimana kemudian prediksinya, apakah akan terjadi lonjakan kemudian dari kasus COVID ini? Kita akan membahasnya, sudah bergabung narasumber bersama saya ada Pak Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Bung Imam, selamat siang pemirsa DAI TV. Selamat siang dari NTB Sehat langsung. selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih di waktu mudiknya, kemudian meluangkan waktu untuk kita live di sini. Pak Hermawan, bicara soal COVID-19, sekalipun kalau kita lihat angka kasusnya tidak begitu tinggi begitu, tapi ini kan mobilitasnya banyak 85 juta. Anda melihatnya seperti apa? Apakah benar seperti Menkes prediksi nanti 28 hari baru akan terlihat gitu, atau sudah kita baca nih seminggu ini? Ya tentu kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tahun 2020 dan tahun 2021 yang lalu, memang setiap ada momentum pergerakan ya, mobilitas dalam bentuk massal, apakah itu Lebaran ataukah Nataru, itu semua terjadi peningkatan. Pada akhirnya biasanya memang rentang antara 3 minggu hingga 5 minggu setelah momentum puncaknya. Jadi kalau kita melihat pergerakan kita di masa Idul Fitri sebelum dan setelahnya, tentu kita akan bisa melihatnya 3 minggu ke depan atau 3 minggu dari sekarang. Tetapi tanda-tanda itu sebenarnya sudah terjadi sejak awal Mei ya. Jadi kalau kita melihat misalnya 1 Mei itu H-1 dari Idul Fitri atau sebelum Lebaran itu, kasus positif aktif itu sebenarnya penurunannya melambat drastis. Jadi sekarang kasus aktif ini masih di angka 6 ribuan, 6.068 kasus aktif, tetapi angka 6 ribuan ini sudah bertahan selama kurang lebih 12 hari. Artinya pelambatan penurunan ini menunjukkan adanya tren kembali penaikan kasus pada beberapa wilayah, dan itu tentu saja juga disumbang dengan adanya mobilitas antar daerah, antar wilayah dari para pemudik yang memang sudah diperkirakan oleh Kementerian Perhubungan lebih dari 85 juta orang yang mudik dari berbagai wilayah. Nah di sisi lain memang kita juga memiliki cakupan vaksinasi juga yang melambat. Jadi di dalam rentang 12 hari terakhir juga atau hampir 2 minggu, cakupan vaksinasi dosis kedua itu stagnan di angka 79%. Jadi kalaupun ada kenaikan itu hanya sekitar 0,0% sekian gitu ya, 0,0 sekian persen yang memang terjadi kenaikan. Jadi pelambatan ini boleh jadi karena di masa liburan beberapa waktu yang lalu diiringi memang libur Ramadan, itu menyebabkan antusiasme orang untuk divaksin agak terlambat untuk vaksin dosis kedua. Yang meningkat cukup stabil adalah dosis vaksin ketiga ya, atau booster. Nah, sisi-sisi inilah yang harus kita lengkapi dan antisipasi dari potensi kenaikan yang disebabkan oleh libur yang panjang dan aktivitas di ruang-ruang publik, Bung Imam.
halal bihalal susah juga kalau untuk kita suruh vaksin ya Pak Hermawan ya. Jadi nanti setelah Idul Fitri baru digenjot lagi. Tapi kemarin kan di awal-awal booster menjadi salah satu syarat, jadi kemudian orang tergerak untuk melakukan tadi aktivitas vaksin tadi. Tapi kalau kita lihat dari area ini kan ada Jawa Tengah, Jawa Barat paling pertama, Jawa Tengah, Lampung, Jakarta. Pergerakannya itu kan sekarang sudah balik kota gitu ya. Berarti prediksi nanti akan Jakarta berpotensi untuk kemudian kembali meningkat gitu ke posisi pertama gitu. Atau seperti apa? Atau berbeda lagi pemetaannya? Iya, betul sekali. Jakarta itu selalu menjadi lokasi yang menjadi ukuran nasional ya, karena memang semuanya kumpul terikat dengan Jakarta, baik angkutan darat, laut dan udara, termasuk pusat-pusat keramaian pemerintahan, sentra-sentra perkantoran, bisnis dan lainnya. Oleh karena itu memang Jakarta akan kembali merasakan dampak, tetapi itu yang kita harapkan agar pemerintah DKI Jakarta mengantisipasi dengan cara optimalisasi screening ya terhadap potensi-potensi di daerah-daerah pemukiman, perkantoran. Dan saya pikir di awal nanti ketika pembukaan perkantoran harus ada semacam screening dan juga pemantauan dan juga penjagaan untuk tidak langsung full 100% untuk di DKI Jakarta. Ini agar ada ruang adaptasi sekembalinya orang dari tempat mudik pada saat balik. Nah ini tidak serta-merta kembali full 100% perkantoran, full 100% sekolah, full 100% aktivitas layanan publik dan lainnya. Dan kebertahapan itu akan menjamin upaya pengendalian itu agar lebih terkontrol, agar kasusnya tidak secara sporadis kenaikan di saat kembali dari mudik, Bung Imam. Oke, baik. Ini kalau ke WFH tidak hanya kemudian mengurangi tadi ya mudik yang kemudian di satu titik bersamaan gitu ya di puncak arus mudik, tapi WFH juga tadi fungsinya untuk menghindari tadi sebaran tadi, karena ketika kita melakukan mobilitas takut kasusnya kembali tinggi. Nah salah satunya dengan WFH tadi. Nah, jadi sekali kemudian satu kebijakan, dua manfaat kita peroleh. Tapi kalau bicara soal gaya hidup, terus kemudian gaya aware kesehatan di daerah kan berbeda Pak Hermawan dengan di Jakarta gitu. Katakanlah di beberapa daerah tempat mereka mudik, baik itu misalnya di Jawa, di Sumatera gitu, ataupun sampai dengan bagian timur, ini kan habitnya berbeda gitu. Kebiasaan menggunakan masker mungkin tidak seketat di Jakarta. Nah apakah ini juga bisa menjadi sinyal bahwa hati-hati gitu ketika mereka balik juga potensi untuk terpapar virusnya akan lebih besar ketimbang tadi aktivitas mereka di kota? Ya betul sekali. Jadi saya mengamati langsung ya di lapangan. Kebetulan saya mudik ke NTB dan melewati berbagai daerah, mulai dari Lombok, kemudian Sumbawa sampai ke ujung timur Dompu dan Bima. Saya pikir perjalanan itu ada variasi kebijakan yang terjadi di antar wilayah. Memang pertimbangan utama pemerintah daerah itu di samping memang PPKM level 1 yang ada di wilayah sekitar ini, yang memberi ruang relaksasi termasuk aktivitas Ramadan dan Lebaran, setelahnya halal bihalal dan seterusnya lebih longgar. Di sisi lain memang cakupan vaksinasi juga cukup baik. Nah inilah argumen-argumen yang sering kita lihat pemerintah pada akhirnya memberi ruang kelonggaran. Nah sayangnya memang ketaatan terhadap protokol kesehatan itu berkurang dan excuse memang tinggi sekali karena memang berkaitan dengan komunikasi publik. Nah di daerah kan tidak seintens di ibu kota untuk komunikasi publik yang platform medianya cukup banyak pilihan, sehingga sosialisasi dan juga kampanye untuk ketaatan protokol kesehatan itu tentu saja tidak seintens di DKI atau di daerah Pulau Jawa. Nah di luar Jawa tentu saja di samping latar belakang masyarakat secara budaya, kemudian juga community awareness dan kebijakan pemerintah yang memang ada relaksasi karena faktor PPKM, itu semua terakumulasi menjadi excuse terhadap protokol kesehatan. Dan ini juga yang boleh jadi saat balik ke Jakarta juga akan beresiko adanya potensi lonjakan yang kembali di ibu kota. Dan justru disinilah pemerintah daerah di ibu kota juga harus lebih mempersiapkan agar tidak serta-merta kembali full, melainkan ada yang diatur sedemikian rupa agar kebertahapan dan screening menjadi lebih mantap untuk kesehatan masyarakat kita ke depan, baik di ibu kota maupun di
daerah asal pemudik. Jadi ketika kita pulang ke kampung halaman justru menggunakan masker menjadi hal yang aneh ya Pak Hermawan ya. Apalagi saat kita bersilaturahmi dengan semua masyarakat di sana tidak menggunakan masker dan kita menggunakan masker, itu terkadang menjadi hal yang aneh. Dan ini banyak dialami, tidak hanya oleh saya dan juga oleh teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Pak Hermawan, kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya bagaimana mitigasi-mitigasi yang bisa kita lakukan, karena ini harus secara bersama-sama ya kita lakukan, masyarakat, pemerintah, stakeholder. Kita akan bahas nanti, pemirsa jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang potensi akankah kemudian melonjak kembali kasus COVID-19 usai libur lebaran ini. Masih bergabung bersama saya Pak Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan, kita akan sambung kembali perbincangan kita Pak Hermawan. Ini kalau kita lihat kan trennya dan arahnya sepertinya akan ke endemi, testing dikurangi untuk beberapa sektor gitu. Bagaimana cara kemudian masyarakat bisa tetap aware gitu ya dengan COVID ini? Sementara tadi testingnya saja sudah dikurangi gitu. Agak sulit kemudian untuk menumbuhkan kembali kesadaran tanpa ada tekanan kewajiban testing tadi gitu. Ya betul, kita dulunya berharap sekali agar pemerintah itu mengonversi ya upaya screening dan testing ini yang tadinya sifatnya pasif menjadi sifatnya aktif. Kenapa kita katakan pasif? Dulu kita mengandalkan testing itu sebagai prasyarat mobilitas, baik pada angkutan udara, darat, dan laut. Jadi buat mereka yang sudah atau belum divaksin tetap dilakukan testing, baik itu antigen maupun PCR testing. Tetapi dengan sekarang dijadikan prasyarat itu adalah vaksin, fokus pada vaksinasi, nah sehingga testing ini tidak semuanya dilakukan dan pada akhirnya terjadi penurunan specimen rate dan testing rate per hari itu. Nah harapan kami testing yang sifatnya pasif ya. Jadi kalau prasyarat mobilitas itu kita bisa katakan pasif testing. Itu dikonversi menjadi aktif testing. Nah, aktif case finding atau aktif testing itu dilakukan berdasarkan hasil penelusuran epidemiologi, tetapi sekaligus mitigasi risiko pada sentra-sentra komunitas yang berisiko. Kita bisa menganggap daerah-daerah tempat hiburan misalnya ya, tempat-tempat kuliner terbuka, tempat-tempat orang ada di layanan publik yang memang ada interaksi secara terbuka dan beramai dan berkerumun. Nah itu harus dilakukan sistematik random testing. Tetapi memang karena juga kasus yang relatif menurun, excuse dan juga pemerintah mungkin kemampuan PE atau penyelidikan epidemiologi yang pada akhirnya terbatas tenaga, terbatas kapasitas juga, dan di berbagai daerah juga tidak memiliki kemampuan yang sama. Terjadi gap, perbedaan yang menyebabkan testing rate ini memang ada masalah. Tetapi kalau kita ingin menuju endemi suatu waktu ke depan, harusnya testing rate ini tetap pada kondisi yang optimal. Kalau kita katakan sekarang 6.000 kasus aktif, mestinya minimal kali 5, jadi 300.000 testing itu harusnya ada untuk kita memastikan suasana dan juga situasi agar bisa termitigasi dengan baik. Nah harapannya juga protokol kesehatan itu tidak serta-merta dilonggarkan 100%, mengingat vaksinasi dan capaian kita juga masih belum optimal. Target yang ada itu kan dari populasi target, jadi bukan dari total populasi kita. Kita punya total populasi 270 juta orang, tapi target vaksinasi 208 juta. Bukan berarti 70% dari 208 juta itu sudah memunculkan herd immunity, tetapi harusnya 100% dari 208 juta inilah yang akan mewujudkan herd immunity untuk 270 juta warga Indonesia. Nah itu kira-kira yang menjadi acuan kita seharusnya, Bung Imam. Jadi didorong ya, harus lebih aktif kemudian melakukan testing, terutama untuk masyarakatnya. Tapi pun ketika tidak ada tekanan juga sulit mengajak masyarakat untuk kemudian aktif dalam melakukan testing. Tapi kemudian ketika masuk endemi justru harus berkali lipat testingnya ya, lebih banyak ya, bukan kemudian dihilangkan ya Pak Hermawan ya. Ya, betul sekali, karena kita justru ingin mengukur resiko kan. Apakah resiko di dalam negara kita, di dalam populasi kita, itu betul-betul terkontrol, terkendali atau tidak. Atau jangan-jangan karena ada keterbatasan testing jadi under diagnostik, pada akhirnya under
Ya, ya. detected gitu ya, Oke. atau hal-hal yang tidak terlaporkan. Nah inilah yang harus kita pastikan sehingga suatu waktu kita bisa katakan ke depan kalau lajunya konsisten penurunan dikala testing juga sama baiknya, maka disitulah kita bisa katakan kita betul-betul bisa mengendalikannya. Tetapi kalau kita testingnya menurun karena juga kasusnya menurun, sebenarnya ini belum bisa kita jadikan Ya. final conclusion ya, sehingga memang ini yang harus kita pantau sampai pada waktu yang tepat kita bisa katakan kapan Indonesia bisa menjadi negara yang memang Ya. terkendali COVID dan kita siap masuk ke endemi fase begitu. Oke. Kebijakan kemudian mengurangi testing yang sebelumnya menggunakan pesawat harus salah satu prasyarat, tapi sekarang cukup booster bisa menjadi syarat. Sepertinya kemudian daya tahan tubuhnya yang digenjot untuk bisa lebih bagus menghadapi si virus ini. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Apakah kemudian kita masyarakat turut ke sana arahnya dengan mau divaksin, mau di booster 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan sekali, Pak Hermawan? Iya, vaksinasi itu baik pada dosis kedua lengkap atau dosis ketiga atau vaksin booster itu bagus untuk menjaga dan mengantisipasi diri pribadi masing-masing. Jadi sifatnya personal protection. Nah, maka itu kalau ditambah dengan daya tahan yang baik, imunitas karena faktor konsumsi, kemudian dietary, olahraga dan seterusnya, itu kesemuanya baik. Tetapi SARS-CoV-2 dengan semua variannya, Delta, Omicron, Son of Omicron, dan lain-lain, itu tidak berarti orang yang sudah divaksin itu full protection atau 100% tidak terpapar. Melainkan tetap saja terpapar, tetapi secara personal terlindungi, tidak terjadi pemberatan kasus. Nah, persoalannya, di Indonesia itu masih banyak orang-orang dengan lansia yang memang menjadi segmen prioritas itu yang belum tervaksin. Sampai sekarang dari 21 juta yang ditargetkan tervaksinasi, capaian untuk lansia itu yang paling rendah. Jadi memang hanya sekitar 60-an% yang sudah divaksinasi lengkap dosis kedua. Nah, di sisi inilah maka kita melihat bagaimana angka kematian juga masih terjadi. Walaupun penurunan kasus terjadi, kita tetap mengalami kenaikan kasus kematian ya. Artinya kasus kematian tetap ada, tetap tinggi, masih puluhan jumlahnya per hari. Dan tentu saja ini karena faktor usia dan juga faktor komorbid yang seharusnya itu bisa kita jangkau dan minimalisir untuk vaksinasi. Caranya dengan divaksinasi lengkap dan bahkan dengan vaksin booster atau dosis ketiga. Ya, jadi sesuai ya arahnya pemerintah ke sana, menjadi prasyarat adalah vaksin, ya kita masyarakat ikut kemudian gitu ya, harus mau untuk divaksin. Terakhir Pak Hermawan, apa yang mitigasi seperti apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk kemudian tidak terjadi lonjakan? Karena ini baru hari ke-7, prediksinya hari ke-28 nanti ya. Kita berharap tidak ada lonjakan gitu. Apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng? Ya, baik. Kalau dulu kesadaran kita itu kan ketika mau mudik agar tidak menularkan di daerah tujuan mudik. Tapi sekarang kita sudah masuk arus balik. Jadi dari daerah ke kota-kota besar ini juga harus diantisipasi. Maka itu secara pribadi kita harus siap-siap kembali meningkatkan daya tahan, imunitas dengan istirahat, makan teratur, dan juga tentu bijaksana dalam menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu menjadi personal and family awareness namanya. Tetapi di sisi lain ada peran pemerintah untuk kebertahapan di dalam proses aktivitas kerja misalnya, agar di tempat kerja juga tetap dilakukan rekayasa kesehatan lingkungan, bagaimana workflow-nya, kemudian work distancing-nya, kemudian juga bahkan lingkungan, udara, dan juga air dan kebersihan, semua itu juga harus dijamin, termasuk volume, agar kebertahapan ini terus dilakukan dan dikontrol supaya kita tidak mendapatkan kenaikan kasus yang sporadis, yang signifikan, yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan outbreak seperti waktu-waktu sebelumnya. Nah, kerjasama lintas sektor dan juga kesadaran pribadi masyarakat dengan upaya yang dilakukan pemerintah harus komplement, dan mudah-mudahan kita kembali beraktivitas dengan baik dan sehat adanya. Dan jangan lupa, keselamatan harus menjadi prioritas selama dalam perjalanan. Karena dikala COVID seperti ini juga masih terjadi, kadang kecelakaan juga masih terjadi. Mudah-mudahan
sehat dan selamat, damai dan harmoni untuk Indonesia. Bung Area Imam. rumah, area kantor, area publik ini tetap harus aman dan kita jaga agar tidak jadi area untuk menular. Terima kasih Pak Hermawan. Selamat beraktivitas, hati-hati saat balik ke Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya pemirsa, sebuah sanggar seni anak muda di Karo, Sumatera Utara Gigi mempertahankan seni dan juga budaya lewat musik ke mata dunia. Seperti apa? Informasinya sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia.